Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nabil Ridho, berasal dari kelas E, jurusan Teknik Informatika tahun 2022. Pada kali ini saya akan membahas tugas UTS, yaitu tentang review skripsi. Pada kali ini saya akan mereview skripsi dari mahasiswa yang bernama Novianto Wisnu Nugroho. Judul skripsinya yaitu Aplikasi Taksir Harga Batu Permata Fuzi Logic berbasis Logic. NIM-nya yaitu 11140105x97. Jurusan Teknik Informatika. Sistematika skripsi. Sesuai dengan keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 507 tahun 2017 tentang pedoman penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi UIN Syarif Hidayatullah, sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi A. Bagian awal. Bagian ini terdiri dari yang pertama yaitu ada lembar sampul, yang kedua itu ada lembar judul, yang ketiga yaitu ada lembar pernyataan keaslian karya, yang keempat itu ada lembar persetujuan pembimbing, yang kelima itu ada halaman pengesahan, yang keenam itu ada abstrak, dan ketujuh yaitu ada kata pengantar, yang kedelapan itu ada daftar isi, yang kesembilan itu ada daftar lampiran. Sesuai ketentuan yang di atas, skripsi ini dirasa sudah memenuhi syarat pada bagian awal karya ilmiah skripsi. B. Bagian tengah. Sesuai dengan ketentuan yang telah tertulis pada keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 507 tahun 2017, skripsi ini dirasa telah memenuhi syarat pada bagian tengah karya ilmiah atau skripsi. Bagian akhir. Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan kelengkapan lainnya. Oleh karena itu, dengan ketentuan tersebut, skripsi ini dirasa sudah memenuhi syarat pada bagian akhir karya ilmiah skripsi. Yang ketiga yaitu ada penulisan atau EYD, ejaan yang disempurnakan. Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 0424 tahun 2022 tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ada beberapa penulisan kata yang masih salah, yaitu 1. Kata MySQL pada bagian syarat yang seharusnya ditulis miring. Yang kedua yaitu ada kata XML pada bagian syarat yang seharusnya ditulis miring juga. Dan yang ketiga yaitu kata MySQL pada bagian abstrak yang seharusnya ditulis miring. B. Yaitu ada diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Diksi mencakup beberapa hal seperti kosakata, nilai kata, penggeseran dan tambahan makna kata, serta gaya bahasa. Dari ketentuan di atas, skripsi ini memiliki kesalahan pada penggunaan diksi pada kata semakin yang terlalu berlebihan pada bagian latar belakang.
Kata serapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain dengan didasarkan pada kaidah bahasa, sesuai dengan ketentuan yang telah tertulis pada Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 507 Tahun 2017. Skripsi ini dirasa telah memenuhi syarat kata serapan skripsi. Kemudian ada transliterasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain, sesuai dengan ketentuan yang telah tertulis pada Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 507 Tahun 2017. Skripsi ini dirasa telah memenuhi syarat transliterasi skripsi. Yang keempat, yaitu ada tata letak. A. Penomoran. Sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 507 Tahun 2017 tentang pedoman penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta halaman 23 menuliskan sistem penomoran. A. Nomor halaman bagian awal pada karya ilmiah yang menggunakan huruf Latin berupa angka Romawi kecil, yaitu I, I2, I3, serta 4, dan seterusnya. Dimulai dari kata pengantar, nomor tersebut diletakkan di tengah bagian bawah. B. Halaman bagian tengah dan akhir dimulai dari bab pendahuluan dan seterusnya. Nomor halaman berupa 1, 2, 3, dan seterusnya ditulis pada sudut kanan atas untuk karya ilmiah yang menggunakan huruf Latin. Yang C. Nomor pada bab ditulis dengan angka Romawi besar seperti bab 1, bab 2, dan bab 3, dan seterusnya diletakkan di tengah di atas judul bab untuk karya ilmiah yang menggunakan huruf Latin. D. Penomoran selanjutnya yaitu nomor subbab, kemudian subbab, dan seterusnya. Digunakan kombinasi angka dan huruf Latin. E. Nomor pada catatan kaki dimulai dari angka 1 pada setiap bab baru. Sesuai dengan ketentuan di atas, skripsi ini dirasa belum memenuhi syarat karena A. Nomor halaman bagian awal dimulai dari lembar persetujuan, yang dimana harus dimulai dari kata pengantar. B. Grafik dan tabel. Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015 serta Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 507 tahun 2017 tentang pedoman penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tata letak grafik dan tabel sebagai berikut. A. Gambar, grafik, dan diagram diberi nama. B. Penulisan nama tabel, gambar, dan lainnya menggunakan huruf besar di awal kata. C. Tabel dan gambar ditempatkan di antara bagian teks yang paling banyak membahasnya. D. Tabel dan gambar selalu simetris di tengah. E. Nomor tabel dan gambar nomor tabel dan gambar harus menyertakan nomor bab tabel dan gambar tersebut berada. F. Kata-kata daftar ilustrasi dan atau daftar tabel ditulis dengan huruf kapital serta diletakkan di tengah bagian atas dengan 3 ketukan ke bawah.
Sesuai dengan ketentuan di atas, skripsi ini belum memenuhi syarat karena A. Beberapa gambar tidak simetris di tengah, B. Beberapa gambar tidak disertakan nomor bab benda, nomor bab berada, antar bab dan subbab. Sesuai dengan keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 507 tahun 2017 tentang pedoman penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, halaman 23 menjelaskan tentang tata letak bab dan subbab. A. Nomor pada bab ditulis dengan angka Romawi besar seperti bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Diletakkan di tengah di atas judul bab untuk karya ilmiah yang menggunakan huruf Latin. B. Penomoran selanjutnya yaitu nomor subbab dan subbab dan seterusnya digunakan kombinasi angka dan huruf Latin. Sesuai dengan ketentuan di atas, skripsi ini telah memenuhi syarat penomoran subbab dan sub-subbab dan seterusnya. Metode dan teori. Dari review yang saya lakukan, ada beberapa informasi yang menurut saya menarik, seperti halnya mentaksir harga batu permata menggunakan fuzzy logic berbasis Android dan mengetahui spesifikasi dari batu permata lewat Android dapat memberikan solusi kepada pengguna dalam mentaksir harga batu dan lain-lain. Metode pengumpulan dan data banyak diambil dari referensi-referensi yang dapat dibuktikan kebenarannya, serta metode pengembangan sistem yang telah diuji oleh penulis skripsi membuat metode penelitian ini sangat relevan dengan masalah yang diambil. Oleh karena itu, skripsi ini dapat dikatakan sesuai dengan masalah yang berlaku. Yang keenam, yaitu ada kutipan dan daftar pustaka. Sesuai dengan keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 507 tahun 2017 tentang pedoman penulisan karya ilmiah atau skripsi, tesis, dan disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, penulisan kutipan dan daftar pustaka pada skripsi ini dirasa telah memenuhi syarat. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.